Shalom God people, anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabarkan hari ini? Saya harap luar biasa ya, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran kita akan awali dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami, menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Sekarang kami akan belajar. Tuhan tolong berkati agar kami mengerti pelajaran yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar dari bab yang ke-10 ya, dengan judul Membangun Perdamaian Merajut Toleransi ya. Membangun perdamaian merajut toleransi. Yang lalu kita sudah belajar bahwa sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi orang-orang yang punya jiwa toleransi ya, bukan hanya sekedar membiarkan, tetapi ya kita juga berteman dengan mereka, bersahabat dengan orang-orang yang berbeda kepercayaan, berbeda keyakinan dengan kita. Tetapi kali ini kita punya judul, ada kata damai ya. Penulis buku kita mulai dengan kata agama ya. Apakah kalian tahu agama itu berasal dari kata apa? Ya. Di buku ini ya, kalian juga bisa cek ke Kamus Besar Bahasa Indonesia dan makna dari agama. Agama itu berasal dari dua kata, a dan gamma. Ya, a yang artinya tidak, sedangkan gamma artinya kacau. Ya. Berarti agama artinya adalah tidak kacau. Ya, silahkan dicatat. Agama artinya tidak kacau. Dan bisa juga diartikan dengan teratur ya, teratur. Dan dari bahasa Inggrisnya religion ya kan, religion itu berasal dari kata Latin ya. Tadi bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, sekarang ternyata religion itu dari kata Latin, yaitu religer ya, yang berarti mengikat kembali atau menyatukan kembali. Nah, tadi ya sama aja dengan dari bahasa Indonesianya yang diambil dari bahasa Sanskerta. Nah, itu ternyata dari bahasa Sanskerta, tadi saya belum bilang ya. Agama yaitu tidak kacau. Sedangkan religion dari kata religer artinya adalah mengikat kembali. Jadi sama-sama menyatukan. Tujuan dari agama adalah menyatukan. Ya, menyatukan. Tetapi pertanyaannya, apakah hanya menyatukan orang-orang yang sama kepercayaannya, sama keyakinannya? Ya. Nah, kita akan belajar ya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari muncul dua konflik yang disebabkan oleh agama, yang bersumber dari agama. Yang pertama adalah perbedaan doktrin, catat ya, perbedaan doktrin dan sikap mental yang memandang hanya agamanya yang memiliki kebenaran ya, sedangkan yang lain sesat. Nah, inilah yang menyebabkan konflik yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah mayoritas dan minoritas. Jadi karena jumlah seringkali egonya muncul. Ya. Banyak negara, banyak lokasi, banyak tempat, mayoritas dan minoritas, menyebabkan terjadinya konflik. Karena lebih banyak merasa ada lebih punya kekuasaan ya. Nah, tetapi perdamaian itu adalah panggilan kekristenan
Ya, silahkan dicatat. Karena perdamaian yang dikehendaki adalah, ya, perdamaian yang dikehendaki adalah yang pertama, perdamaian yang otentik dan dinamis. Artinya, perdamaian yang bukan sekedar bilang damai, bukan asal damai, tetapi tulus dari hati, ya. Jadi yang pertama, bukan asal damai, tetapi tulus dari hati, otentik dan dinamis. Sedangkan yang kedua adalah perdamaian yang berkaitan dengan kebebasan. Jangan sampai perdamaian yang dibuat itu muncul karena dipaksa, terpaksa. Nah, kita sekarang sudah belajar tentang kedamaian. Kedamaian itu dalam bahasa Yunaninya adalah eirene, ya. Eirene dan soteria, ya. Sedangkan dari bahasa Ibraninya yaitu shalom, ya, shalom. Nah, tadi bahasa Yunaninya adalah eirene dan soteria, sedangkan dari bahasa Ibraninya adalah shalom, ya. Dan mungkin kalau di Indonesia sendiri adalah salam, ya kan? Jadi kalau kita bersalaman dengan seseorang, itu menunjukkan sikap ingin membentuk perdamaian. Nah, ya. Jadi kalian harus paham itu. Kalau kita mau bersalaman dengan orang, salam ya buat si teman yang itu, ya. Itu berarti kita mau menyampaikan rasa damai. Begitu, ya. Salam. Makanya juga apabila dalam kumpulan orang banyak yang berbeda agama, biasanya kita akan menyampaikan salam sejahtera, gitu kan? Dan biasanya sahabat-sahabat kita juga akan selalu katakan salam sejahtera. Kalau mau sapa kita kan, salam sejahtera. Itu artinya adalah damai, sejahtera. Jadi kalau ada orang yang katakan salam, berarti itu ada niatan untuk perdamaian. Ya, perdamaian. Di dalam Alkitab sangat banyak sekali Yesus menggunakan kata eirene, ya. Ingat tadi eirene, damai, dari bahasa Yunani kan. Itulah sebabnya Yesus selalu gunakan kata damai. Ya. Artinya Yesus menginginkan perdamaian bagi umat-umatnya. Nah, di dunia ini mungkin dekat dengan kita, ya. Negara kita ini lebih dekat lagi dengan kita adalah kota kita ini, kampung kita adalah tempat berkumpulnya banyak agama, ya. Banyak agama yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dan inilah sebabnya kita mau belajar mengenai perdamaian. Karena adanya perbedaan yang seringkali menjadi alasan untuk menjadi perpecahan. Sikap rasa ingin berdamai perlu diajarkan kepada setiap orang. Dan khususnya kali ini kita mau belajar di kelas 9. Nah, ketika kita mau mengadakan dialog kepada orang-orang yang berbeda dengan kita, dialog perdamaian, ada 4 langkah yang diberikan. Silahkan dicatat. Yang pertama, perlu pendalaman dari kepercayaan pribadi. Jadi, kita harus memahami dengan benar bagaimana kepercayaan kita. Kita harus mengerti apa yang kita percayai, apa doktrin-doktrin dalam agama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memerlukan pemahaman tentang agama sahabat kita itu, ya. Jadi kita harus yang pertama tadi tahu diri sendiri. Yang kedua, tahu tentang teman dialog kita itu. Yang ketiga,
harus bersikap saling menghormati tanpa memandang latar belakang. Jadi perbedaan itu harus disingkirkan ya. Harus ada rasa ingin menghormati, ya. Ada rasa ingin berdamai. Yang keempat, dialog tidak berarti merelatifkan kebenaran Injil atau membawa kita kepada sinkretisme. Sinkretisme itu artinya, ya silakan dicatat, perpaduan atau dicampur adukan, ya. Jadi jangan sampai dicampur aduk. Memang tujuan kita untuk berdamai, tapi jangan sampai menjadi campur aduk. Begitu. Makanya harus awali dengan pemahaman tentang agama kita sendiri, dan kita harus tahu bagaimana pemahaman mereka. Ya, jadi jangan sampai dicampur aduk. Itu 4 langkah, 4 hal yang harus dimiliki ketika kita mau berdialog dengan orang yang berbeda dengan kita. Ya. Di dalam Alkitab ada satu ayat yang begitu berarti untuk kita pelajari, untuk kita baca, yaitu Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ya, Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Saya baca. Judulnya Persaudaraan yang Rukun. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Anak-anak Tuhan dikasih oleh Tuhan, persaudaraan yang rukun, ya, perdamaian digambarkan oleh Daud dalam kitab Mazmur ini seperti minyak dan embun. Dua benda ini, yaitu embun dengan minyak. Kira-kira apa persamaannya? Kenapa Daud menggambarkan persaudaraan yang rukun? Pertama seperti minyak, yang kedua seperti embun. Nah, kita baca di sini. Jawabannya ada di sini. Ya. Minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Di zaman dulu, ya, apabila seseorang diurapi atau diberkati, maka mereka biasanya menggunakan minyak. Ya, zaman sekarang juga masih menggunakan minyak. Kalau ada salah seorang dari saudara kita yang mungkin sudah tua, sakit, lalu kita rasa bahwa Tuhan harus menolong dia, kita serahkan dirinya kepada Tuhan, apapun yang terjadi kepadanya, entah dia tidur untuk sementara, ya, meninggalkan kita, atau malah disembuhkan oleh Tuhan, terserah kehendak Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Ya, istilahnya adalah diminyaki. Diminyaki artinya adalah diberkati. Ya, diberkati. Ingat kata itu, diberkati. Diminyaki artinya diberkati. Lalu, embun yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Jadi, dari zaman ke zaman sampai saat ini, kalau ada air, maka segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Ya, embun atau air, ya, zaman Adam dan Hawa, mereka menggunakan embun untuk membasahi pohon-pohonan. Ada embun, maka tumbuh-tumbuhan bisa bertumbuh dengan baik. Ada embun, maka hewan-hewan bisa hidup karena makanannya hidup, yaitu rumput-rumput, kan.
Dan kalau air banyak, ya maka kebutuhan kita juga terpenuhi. Ya, kita bisa menggunakan air, ya, karena kita membutuhkan air. Dan apabila air ada, maka ada berkat. Nah, jadi sudah ketemu jawabannya. Diminyaki artinya diberkati, diurapi, ya diberkatilah ya. Dan embun artinya juga berkat. Jadi persaudaraan yang rukun itu adalah berkat. Banyak tempat yang tidak berdamai. Ya, tadi kan damai adalah berkat. Banyak tempat yang tidak berdamai satu dengan yang lain. Apa yang terjadi? Perang. Apakah perang pernah mendatangkan kebaikan? Tidak pernah. Ya, perang dunia pertama, perang dunia kedua, memang ada yang menang. Ada sesuatu yang dimenangkan, tapi lebih banyak kerugian yang didapatkan oleh karena perang. Kalaupun ada sesuatu yang didapatkan, paling sedikit. Lebih banyak malah kerugiannya karena perang. Tetapi kalau berdamai, bagaimana? Tentu saja lebih banyak berkat yang datang. Ya, mungkin kalau dekatnya dengan keluarga ya. Kalau dalam rumah tangga itu damai terus, piring tetap utuh, nggak ada piring lempar-lempar. Kalau kita berdamai terus, tangan tidak akan luka-luka karena mungkin jambak-jambakan atau garuk-garukan kulit ya. Ya, perdamaian mendatangkan berkat. Catat itu. Nah, berikutnya kita melihat bahwa ya kita sudah tahu bahwa perdamaian itu mendatangkan berkat. Ya. Tetapi seringkali agama, tadi kita kembali lagi kepada agama. Agama seringkali dijadikan alasan untuk peperangan, permusuhan. Banyak tempat yang berperang karena agama yang berbeda. Jadi suatu hari ada seorang orang pintar mungkin, ya, orang pintar ya. Dia datang kepada temannya, ya. Sebenarnya namanya ada, cuman saya lupa. Jadi dia bilang bahwa dunia ini sebenarnya dulunya aman, tapi karena ada agama, suku, budaya yang berbeda, maka semuanya menjadi bermusuhan satu dengan yang lain. Tapi dijawab oleh orang ini. Ya. Tadi kan ada agama ya. Dijawab oleh temannya. Temannya katakan, bukan agama, suku, budaya yang membuat kita berperang. Ya, ingat, agama di situ disebut. Tetapi kebodohan. Karena tidak ada agama yang mengajarkan perang. Ya, itu yang harus dicatat ya. Semua agama pasti mengajarkan kebaikan kepada umat-umatnya. Pemeluk-pemeluknya diajarkan berdamai, kebaikan, dan kebaikan. Hanya karena diri sendiri yang merasa bahwa perlu berperang, ya itu karena bodoh. Ya, tidak memahami ajaran agamanya dengan benar. Makanya dikatakan bodoh. Ya, sehingga ingin berperang. Ya, silakan dicatat cerita itu dengan singkat ya. Nah, ada satu ayat lagi yang mau kita pelajari, tapi agak panjang. Tapi kalian catat saja. Nanti kalian baca di rumah masing-masing. Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 48. Tolong baca ayat ini dengan baik-baik di rumah. Kisah 10 ayat 1 sampai 48. Nah, ceritanya adalah tentang Petrus dan Cornelius. Ya, Petrus dan Cornelius. Masih ingat kan? Petrus adalah murid Yesus. Ya, murid yang menurut saya paling terkenal lah dari antara murid-murid yang lainnya. Petrus ini sekarang sudah menjadi rasul yang mengadakan banyak penginjilan kemana-mana. Lalu, ya, suatu hari dia harus bertemu dengan Cornelius.
Ya, Petrus adalah seorang Yahudi. Menurut mereka, menurut orang-orang Yahudi yang mereka percaya bahwa merekalah orang terpilih dan hanya merekalah yang benar, sehingga mereka tidak menerima suku-suku lain, ya, ras lain. Kemudian ada seorang bernama Cornelius. Tetapi Cornelius ini, meskipun dia orang Roma, ya, tetapi dia percaya kepada Tuhan. Bahkan dia sangat setia kepada Tuhan. Dia selalu memberikan persembahan kepada Tuhan dengan setia. Lalu akhirnya Tuhan ingin agar Petrus bersahabat, berdamai dengan Cornelius, membaptiskan dia. Melalui mimpi dia jelaskan, digambarkan ada binatang yang turun dalam jaring, ya. Semua binatang itu adalah binatang yang haram. Orang Yahudi tidak memakan binatang yang haram. Tetapi Tuhan suruh dalam mimpinya untuk dimakan. Lalu Petrus yang adalah orang yang sudah mengikut Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan tidak mungkin menyuruh dia untuk memakan binatang haram itu. Dia katakan bahwa itu haram. Tidak, aku tidak bisa memakannya. Lalu bangunlah dia. Ketika dia bangun, baru dia sadar. Selama ini orang Yahudi selalu menganggap orang-orang yang bukan Yahudi adalah najis, ya. Seringkali mereka menganggap seperti seekor anjing, ya. Makanya digambarkan binatang-binatang yang haram, najis. Oleh karena itu, Tuhan ingin Petrus bersahabat dengan Cornelius yang dianggap najis oleh Petrus dan membaptiskan dia. Ya, seringkali kita sebagai umat-umat Tuhan merasa diri kita paling benar, jadinya kita nggak mau bersahabat dengan orang lain. Kita malah membangun permusuhan, membangun dinding pemisah. Mereka beda dengan saya, nggak mau temenan. Nah, Tuhan tidak suka seperti itu. Tuhan ingin kita bersahabat dengan siapapun, bahkan dengan orang yang kita anggap najis. Karena bagi Tuhan tidak ada perbedaan. Setiap orang sama di mata Tuhan. Oleh karena itu kita perlu membangun perdamaian. Ya, itulah pelajaran kita hari ini yang tentunya mengingatkan kita untuk selalu merajut toleransi dan membangun perdamaian. Sampai di sini pelajaran kita akan tutup dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terima kasih sudah mengingatkan kami bahwa dengan perbedaan yang ada itu bukan menjadi alasan kami untuk membenci orang lain. Justru sebaliknya, kami harus mengasihi orang-orang yang berbeda dengan kami. Karena kami harus membangun perdamaian dengan setiap orang, bersahabat dengan setiap orang, seperti Yesus yang mau berteman dengan siapapun. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik buat kami, yang akan menuntun kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Kirimkan catatan kalian ke Google Classroom. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.